Kalau boleh tahu, siapa nama ibu dan mbak? Saya Cindy, ibunya Sus. Saya Novia, adik dari pasien Sus. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Tujuan saya mengajak berbincang-bincang ibu dan mbak adalah untuk membantu memahami kondisi Nyonya M dan mencari solusi terbaik untuk Nyonya M. Bagaimana perasaan ibu dan mbak? Apakah ada yang sedang mengkhawatirkan tentang kondisi Nyonya M? Saya sangat khawatir dengan keadaan anak saya, Sus. Saya bingung dan tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya merasa sangat sedih, Sus. Saya juga merasa takut, sedih, dan sangat terpukul. Kami semua tidak siap dengan situasi ini, Sus. Saya bisa memahami perasaan ibu dan mbak. Situasi ini memang sangat berat. Namun kami di sini akan terus berusaha untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk Nyonya M. Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang. Waktunya kurang lebih 15 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Iya, Sus, bisa saja. Baik, ibu dan mbak, hasil pemeriksaan dari Nyonya M cukup kritis. Napasnya hilang timbul, tekanan darahnya 90/60. Kesadarannya koma, namun kami sebagai tim medis akan terus berusaha dan berupaya untuk memberikan perawatan yang terbaik dan terus memantau kondisi Nyonya M secara intensif. Kami memahami bahwa situasi ini pasti sangat berat untuk keluarga. Wajar jika ibu dan mbak merasa sedih, bingung, khawatir, bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Namun saya ingin mengingatkan bahwa dukungan ibu dan mbak sangat penting untuk Nyonya M. Kami akan mendampingi ibu dan mbak dan memberikan informasi serta bantuan sesuai kondisi. Apakah ada yang ingin ibu dan mbak tanyakan terkait kondisi Nyonya M? Saya merasa bingung, Sus. Apakah saya bisa membantu sesuatu untuk anak saya, Sus? Baik, Ibu, yang paling penting adalah tetap mendukung Nyonya M secara emosional. Meski Nyonya M tidak sadar, doa dan kehadiran keluarga sangat berarti bagi Nyonya M. Baik, saya ingin memberikan beberapa saran. Yang pertama, ibu dan mbak juga perlu menjaga kesehatannya agar bisa menghadapi situasi ini. Yang kedua, ibu dan mbak bisa mencoba berbicara dengan anggota keluarga lainnya untuk berbagi beban dan mendapatkan dukungan emosional. Apakah ibu dan mbak setuju dengan saran-saran saya? Iya, kami setuju, Sus. Bagus, ibu dan mbak. Saya harap pembicaraan ini bisa membantu ibu dan mbak lebih tenang dan memahami langkah yang perlu diambil. Bagaimana perasaan ibu dan mbak setelah berbicara dengan saya? Setelah berbicara dengan ibu perawat, saya merasa sedikit lebih tenang, Sus. Meskipun tetap khawatir dengan kondisi anak saya, penjelasannya membantu saya memahami situasi ini agar lebih baik. Saya merasa lega sedikit setelah mendengar penjelasan dari ibu perawat. Saya masih takut, tapi setidaknya kami tahu langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya, Sus. Coba kita ingat kembali apa saja yang sudah kita bahas tadi. Jadi, kita membahas kondisi kesehatan anak saya, Sus, termasuk bagaimana keadaannya yang sekarang dan tindakan yang sedang dilakukan oleh tim medis. Ibu juga tadi menjelaskan tentang pentingnya dukungan dari kami sebagai keluarga untuk membantu proses penyembuhan dari anak saya, Sus. Kami juga membahas bagaimana kami harus menjaga kesehatan dan kekuatan kami sendiri supaya bisa terus mendukung kakak saya. Betul sekali ibu dan mbak, saya senang ibu dan mbak bisa mengingatnya dengan baik. Baik ibu dan mbak, hasil percakapan ini akan kami gunakan untuk memberikan perawatan terbaik untuk Nyonya M dan membantu ibu dan mbak menghadapi situasi ini. Besok kita akan berbincang lagi, waktunya sekitar 10 menit, tempatnya di sini saja, dan kita akan melakukan pembahasan lain yang diperlukan. Baik, Sus, di sini saja ya, Sus. Ya, jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Iya, Sus. Saya permisi, Ibu dan Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak, Sus. Sus. Permisi ya. Iya, Sus.